Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian unggulan program studi di Universitas Melati Raja Ali Haji dengan judul Publikasi Nanopartikel Perak menggunakan ekstrak mangrove untuk deteksi logam merkuri, yang dibawakan oleh saya sendiri, kemudian rekan saya Hilvi Pardi dan Nina Fitria. Untuk pendahuluannya, penelitian ini awalnya bermula dari adanya kekhawatiran terkait dengan pencemaran logam berat, khususnya merkuri. Kita ketahui bahwa merkuri merupakan salah satu logam berat yang paling beracun dan berbahaya jika terpapar kepada manusia ataupun keselamatan lingkungan. Pada saat ini, deteksi logam berat menggunakan beberapa instrumen yang lebih kompleks dan rumit. Salah satunya adalah AAS ataupun ICP. Dengan adanya perkembangan ilmu teknologi dikhususkan pada nanoteknologi, maka nanopartikel memiliki potensi lain selain potensi biomedis yang sudah dilakukan dalam dekade terakhir ini. Nanopartikel merupakan partikel dengan ukuran 100 nanometer yang memiliki potensi besar dalam bidang biomedis, dan pemanfaatannya lebih banyak kepada antibakteri, anti kanker, antioksidan, kemudian sitotoksin ataupun antiinflamasi. Tetapi potensi lain dari nanopartikel adalah mampu untuk mendeteksi logam berat melalui metode kolorimetri. Nah, penelitian ini juga dilatar belakangi oleh adanya MOU Universitas Melati Melajari dengan Kabupaten Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan melalui nomor MOU nomor 5226/N65 tahun 2019 yang merupakan hilirisasi dari penelitian ini. Penelitian ini bermula dari beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah kita rintis. Mulai dari tahun 2018 kami telah melakukan publikasi marine bionanoteknologi dari Perak untuk tanaman mangrove dan bagaimana aplikasinya. Di tahun 2020 sampai 2021, eksplorasi penggunaan mangrove yang membantu produksi AGNPS atau nanopartikel perak telah dipublikasi di berbagai macam jurnal, yaitu salah satu jurnal Rasayan, jurnal F1000 Research, dan jurnal Alkimi yang merupakan jurnal berindeks Scopus, baik itu internasional ataupun nasional. Di tahun 2023, penelitian ini kita lanjutkan untuk mendeteksi logam berat melalui AGNPS, tapi pada deteksi logam berat khususnya merkuri. Berikut adalah beberapa riset map yang telah kita lakukan dan hilirisasi pada penelitian kali ini. Nah, kita ketahui semua bahwa nanopartikel itu sendiri merupakan memproduksi logam yang memiliki sifat yang unik, yaitu ukurannya kecil, kemudian antara 1 sampai 1 nanometer dan permukaannya luas. Nah, sifat inilah mampu untuk diaplikasikan pada berbagai bidang. Beberapa cara dalam memproduksi nanopartikel yaitu dengan metode top down bottom up, kemudian fisikal dan chemical synthesis. Tetapi ketiga metode ini sangat berdampak pada lingkungan, yaitu bisa menghasilkan limbah beracun, kemudian energinya besar, kemudian dan tidak sederhana. Banyak hal harus dilakukan dengan tiga metode ini. Nah, kemudian untuk menanggapi beberapa kelemahan dari metode produksi ini, maka muncullah metode green synthesis. Green synthesis merupakan metode kimia hijau yang memanfaatkan bahan biologis untuk membantu produksi nanopartikel dengan cara mereduksi senyawa ion perak atau jemput emas menjadi nanopartikel yang tidak bermuatan. Dan hal ini merupakan bagian yang sering dikembangkan dan selalu dikembangkan dalam dekade terakhir ini untuk salah satu alternatif dalam memproduksi nanopartikel dengan berbagai aplikasi. Nah, apa solusi dan metodenya nanopartikel dengan green synthesis ini? Dengan beberapa keuntungannya. Apa sih keuntungan? Yang pertama, produksinya simple, kemudian kontaminan, non kontaminan, dan lebih sederhana dan lebih hemat, begitu ya. Dimana memanfaatkan fitokimikal dari material tanaman untuk stabilisasi dan reduktor dari nanopartikel dari logam itu sendiri. Nah, ini adalah novelty di mana kami sudah mencoba merintis penggunaan pemanfaatan mangrove untuk mediasi atau bahan keeping agent untuk menghasilkan nanopartikel yang stabil dan tahan lama. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan sensitivitas nanopartikel perak dan mengetahui kadar nuklir dalam sampel peredaran menggunakan nanopartikel kolorimetri. Nah, penelitian ini telah kita ambil tanaman mangrove di sekitar Pulau Bintan, yang terlihat seperti pada gambar.
Kemudian prosedur penelitian, prosedur secara standar umum di mana tanaman mangrove itu sendiri kita lakukan ekstraksi dengan mengeringkan terlebih dahulu lebih kurang 10 hari, lalu kita ekstraksi dengan penambahan aqua bidestilat atau air demineralisasi, kemudian kita filtrasi, kemudian kita optimasi dengan variasi konsentrasi prekursor itu sendiri ataupun variasi konsentrasi dari ekstraksinya, kemudian kita buat nanopartikelnya, kemudian kita aplikasikan dengan berbagai kondisi. Nah, pada kesempatan penelitian ini kita akan mengaplikasikan pada deteksi logam Hg. Nah, di mana sintesis dari daun itu sendiri kita ambil, kita ekstrak, kemudian kita filtrasi, kemudian kita gabungkan atau kita tambahkan dengan prekursor Ag NO3 yang merupakan sumber dari ion Ag+, kemudian proses sintesis akan terjadi proses reaksi redox, kemudian adanya peran keeping agent dan stabilisator dari senyawa fitokimikal tadi. Setelah itu akan kita karakterisasi menggunakan spektrofotometri WIFIS. Adapun deteksi logam Hg-nya ada dua langkah. Yang pertama uji selektivitas nanopartikel perak dan juga uji sensitivitas nanopartikel terhadap logam merkuri. Nah, analisis data yang dilakukan pertama adalah pembuatan dan penentuan konsentrasi Hg dan menggunakan kurva kalibrasi spektrofotometri WIFIS. Nah, berikut adalah proses dari laboratorium, di mana kegiatan ini kita kerjakan di Laboratorium Sains Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mana ekstraknya kita tambahkan dengan silfat nitrat, kemudian pada saat uji sensitivitas dan selektivitas jadi perubahan warna. Terjadinya perubahan warna dari ekstrak brown menjadi larutan bening merupakan membuktikan bahwa terjadinya pergeseran puncak yang mengindikasikan bahwa nanopartikel ini mampu merespon adanya perubahan logam berat dan sebagai identitas adanya kehadiran dari logam aktif. Dengan variasi perbandingan volume ekstrak dan Ag NO3 serta lama waktu penyerahan dalam cahaya matahari, pada plate ini diperoleh perbandingan 1:1 dan lama waktu pemanasan selama 60 menit. Proses pembentukan kulit terbentuk terlihat bahwa semakin lama waktu penyerahan dengan sinar matahari, maka kulit yang terbentuk akan semakin pekat. Di mana Ag NO3 sebagai absorban memproses absorpsi senyawa-senyawa yang dianggap kontaminan. Ini merupakan ilustrasi dari bagaimana hubungan antara Ag dengan Ag NO3. Diketahui bahwa perubahan warna dari nanopartikel perak kemudian pada saat ditambahkan dengan Hg terjadi proses redox yang dimana antara logam Ag+ dan Hg2+ sebagai berikut. Terlihat pada gambar di mana oksidasi terjadi pada ion Ag2 dan pada katoda toriksnya terjadi ion Ag dengan total E0-nya plus 0,12 volt. Nah, adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah spektrum serapan yang dihasilkan oleh nanopartikel perak akibat penambahan konsentrasi logam Hg. Kita konsentrasi Hg bertambah maka semakin menurun spektrum yang dihasilkan. Konsentrasi yang sensitif spektrum fotometri WIFIS adalah 6 ppm. Hal ini dilihat dari masih bergesernya puncak absorbansi dan pola serapan jika dibandingkan dengan belangko. Dan disimpulkan bahwa nanopartikel ekstrak mangrove memiliki potensi untuk dijadikan sebagai indikator kolorimetri dalam pendeteksian logam merkuri. Hasil definisi penelitian ini kita publikasikan, sudah kita diseminasikan pada Maritime Conference Fulcrum International Conference di bulan September 2003. Jadi buktikan adanya sertifikat oral presentasi, kemudian artikel terkait dengan publikasi ini telah kita publikasikan juga sudah publish di Bio Web of Conference nomor 70 volume 70 nomor 01008 tahun 2023. Adapun publikasi ini dapat diakses melalui laman berikut.
Kami mengucapkan terima kasih kepada LP3M sebagai lembaga yang memberikan bantuan untuk penelitian unggulan penelitian unggulan Prodi melalui kontrak nomor 037 N5352 kontrak PUP tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.